Shalom kasih Kristus. Tanpa terasa beberapa hari lagi bulan Oktober akan berakhir. Dan tanpa terasa pula renungan melekat dalam Tuhan telah menemani hari-hari dari Bapa, Ibu, dan saudara sekalian dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar kita menjadi pribadi yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali menaikkan syukur kepadamu karena kesempatan ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan satu pengertian dalam kehidupan kami untuk kami bisa memahami tentang firman Tuhan dan berikan kemampuan untuk kami bisa melakukannya. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman ini agar dapat menyampaikan isi hati-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema mendengarlah. Matius pasal yang ke-11 ayat 15, demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dalam setiap lembaga apapun ada yang namanya peraturan, dan peraturan dibuat dengan tujuan baik. Tetapi yang terjadi seringkali manusia mengabaikannya. Bahkan yang lebih parah lagi, peraturan dibuat untuk dilanggar. Semakin dibuat larangan, semakin melakukan pelanggaran. Semakin diingatkan, semakin membandel. Sulit sekali bagi manusia untuk dinasehati, apalagi kalau ditegur. Kuping yang ada hanya hiasan, sepertinya tidak ada fungsi, tidak peduli, maunya menang sendiri, berbuat sesuka hati, diingatkan secara baik-baik malah marah dan melawan. Padahal seringkali kebandelan itu bisa merusak atau bahkan membahayakan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Tuhan memberikan dengan jelas tuntunan hidup yang akan membawa kita ke dalam kehidupan yang indah seperti yang direncanakannya agar memperoleh keselamatan yang kekal. Tuhan memberikan batasan-batasan dan larangan-larangan, tetapi sejauh mana kita mau mendengar dan mematuhinya? Yang sering terjadi justru sikap pembangkangan yang muncul. Kita menganggap bahwa Tuhan membatasi kesukaan dan kebebasan kita. Sepertinya Tuhan menghendaki kita tidak boleh menikmati sesuatu yang menyenangkan. Padahal sadarkah kita bahwa itu pun sebenarnya demi kebaikan kita sendiri dan bukan untuk kepuasan Tuhan? Dengan tegas Tuhan berseru, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Tercatat dalam Mazmur 81 ayat 9. Itu bentuk kepedulian Tuhan. Dia memberi peringatan bukan demi kepentingannya, melainkan demi kebaikan bangsa Israel sendiri. Dengarlah kalau mau, itu kata Tuhan. Diingatkan karena Tuhan sayang, tetapi kalau tidak mau dengar, nanti resiko tanggung sendiri. Kasih Kristus, Tuhan memakai telinga sebagai alat mendengar. Dan itu bukanlah kebetulan kalau Tuhan membekali kita dengan 2 telinga dan hanya 1 mulut. 1 mulut saja sudah sering bikin masalah kalau tidak dijaga baik-baik. Mulut cuma 1 saja sudah bisa membuat orang lain mementingkan untuk didengar ketimbang mendengar. Orang lebih tertarik untuk berbicara, tetapi tidak begitu berminat untuk mendengarkan. Bayangkan, jika ada 2 mulut dan hanya 1 telinga, apa jadinya dunia ini? Segala yang diciptakan Tuhan itu baik adanya. Karena itu, jika Tuhan memberi sepasang telinga, maka itu pun pasti punya tujuan. Dan itu pasti demi tujuan yang baik. Telinga dipasang Tuhan di kiri dan kanan agar kita mau lebih banyak mendengar ketimbang terus-menerus berbicara. Maka jika kita memiliki sepasang telinga, seharusnya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin agar tidak percuma saja berada di kepala kita. Kita harus mau melatih diri untuk menjadi pendengar yang baik. Baik mendengarkan apa yang Tuhan katakan maupun mendengarkan keluarga, teman-teman, atau bahkan sesama kita yang tengah membutuhkan kehadiran seseorang yang peduli. Lihatlah bagaimana Tuhan selalu dengan penuh kasih meluangkan waktunya untuk mendengarkan kita. Pemazmur menyadari dan menghargai hal itu dengan berkata,
Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 2. Menjadi pendengar yang baik sesungguhnya menunjukkan seberapa besar kita peduli dengan keadaan orang lain. Sebaliknya, ketika kita malas mendengar, itu menunjukkan betapa kurangnya perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Allah sendiri begitu mengasihi kita, maka Dia selalu mempunyai waktu untuk mendengarkan dan menjawab kita. Kalau Tuhan saja demikian, mengapa kita malah tidak peduli terhadap pentingnya membagi waktu dan telinga kita kepada orang lain? Tuhan sudah memberi 2 telinga. Hendaklah kita bersyukur dan mempergunakannya dengan baik. Hendaklah kita terus melatih diri sebagai orang yang mau memberikan sebagian dari waktunya untuk menjadi pendengar yang baik. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau mengajarkan kami agar kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang mau mendengar, bukan hanya berkata-kata saja. Tuhan, pimpin kami, biarlah kami lambat untuk berkata-kata dan cepat untuk mendengar. Tuhan, pimpin kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang difirmankan kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan dalam hidup ini hanya satu yang kami rindukan, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami untuk senantiasa setia dalam mendengarkan renungan firman-Mu dan berubah seperti apa yang Kau kehendaki. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.